pagi anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 4 ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pelajaran ke-7 ya anak-anak, yaitu materi beriman kepada malaikat Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak tentunya tidak asing ya anak-anak, siapa sih itu malaikat, kemudian diciptakan dari apa malaikat. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwa sebenarnya jumlah malaikat itu sangatlah banyak anak-anak. Nah, cuma kita sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengetahui setiap apa yang terjadi di alam semesta. Ini ada malaikat yang bertugas untuk menjaganya, agar semuanya tetap berjalan ya anak-anak. Jadi semuanya sudah ada tugasnya masing-masing ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, malaikat yang wajib kita ketahui di dunia ini ya, itu ada 10 ya anak-anak. Nah, kalau tadi jumlahnya sangat banyak, cuma kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk meyakini bahwa malaikat itu ada 10. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu ya anak-anak. Jadi jumlah malaikat itu ada 10, dan ke-10 malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, baik, kita bahas yang pertama adalah tugas-tugas malaikat ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwa malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Malaikat Jibril ini juga dianggap sebagai pemimpinnya para malaikat. Nah, beliau disebut juga Ruhul Qudus, roh yang suci, atau disebut juga dengan Ruhul Amin, atau roh yang terpercaya. Kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas menyampaikan rizki anak-anaknya, menyampaikan rizki kepada setiap manusia. Nah, malaikat yang membagikan rezeki kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain di muka bumi ini. Nah, kemudian malaikat Mikail ini gelarnya adalah Karobiyun, yaitu apa itu Karobiyun? Karobiyun adalah pengatur rezeki. Kemudian malaikat yang ketiga yang wajib kita percayai adalah malaikat Raqib. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwa tugas malaikat Raqib adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Nah, ya, amal perbuatan baik. Malaikat Raqib ini bergelar Kiraman, ya, pencatat amal baik. Kemudian yang keempat adalah malaikat Atid. Tugasnya mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Atid ini bergelar Katibin. Nah, apa artinya? Yaitu pencatat amal buruk manusia. Anak-anakku, yang kelima adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Nah, malaikat Ridwan ini bergelar Muqarrabin, yang artinya mendekatkan.
Kemudian anak-anak, yang keenam adalah malaikat penjaga pintu neraka, yaitu malaikat siapa? Malik. Malaikat Malik ini bergelar Zabaniyah, atau yang mendorong atau menolak. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel ini bergelar Malakul Maut atau pencabut nyawa. Kemudian yang kedelapan adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini tugasnya adalah memberi pertanyaan besok kalau kita semuanya sudah di alam kubur. Malaikat Mungkar mempunyai gelar Mubasyar, sedangkan malaikat Nakir bergelar Basyir. Keduanya berarti pembawa kabar gembira. Kemudian yang kesembilan adalah malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas besok ketika kiamat sudah tiba, yaitu apa? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala sebagai tanda bahwa kiamat sudah datang. Ya, malaikat Israfil ini bergelar Sirofim, yang menyala-nyala. Nah, di dalam meniup sangkakala ini terjadi 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama ini akan mengejutkan seluruh makhluk di bumi. Nah, kemudian tiupan yang kedua memusnahkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian tiupan yang ketiga ini membangkitkan anak-anak. Membangkitkan siapa? Nah, itu membangkitkan roh makhluk yang ada di bumi. Demikian anak-anak ya. Alhamdulillah bahwa pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.